Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan dan yang saya takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, yang saya hormati Bapak Abdul Aziz Wahab BMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Dekan Fakultas Tadris Umum sekaligus dosen pengampu evaluasi hasil belajar matematika. Langsung saja, di sini yang pertama ada pengertian tes. Asal mula tes itu adalah rektrum, yang artinya alat pengukur tanah Prancis kuno untuk memperlihatkan bedanya emas dan perak serta logam lainnya. Tahun 1980 menjelaskan bahwa a test may be defined as a tag or series of tags used to obtain systematic observation presumed to be representative of education or psychological trends or attributes. Maknanya, serangkaian tugas yang diamati mewakili atribut pendidikan. Sumadi Suryabrata mendefinisikan tes berupa serangkaian soal untuk dijawab demi mengambil kesimpulan, juga membandingkan dengan tes lainnya. Merujuk pada kedua pengertian tersebut, bisa disimpulkan tes adalah alat pengukuran berbentuk perintah tertuju pada tes demi mendapatkan kesesuaian tes. Dinyatakan valid jika dapat menilai apa yang harus dinilai. Dan lanjut yang kedua, di sini ada pengertian tes dari beberapa ahli. Yang pertama ada James Cenggelosi 1985, pengukuran terencana yang digunakan oleh pendidik demi mengkondisikan siswa untuk menunjukkan hasil. Yang kedua, F.L. Godenok dalam Sudijono 2008, serangkaian tugas yang diberikan pada individu maupun kelompok untuk memperbandingkan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga, Norma dalam Dejali dan Muljono 2008, prosedur penilaian secara menyeluruh sistematis sebagai dasar penentuan keputusan. Yang keempat, Ari Kunto 2010, sebagai alat untuk mengukur sesuatu dalam suasana menurut metode, cara, dan aturan tertentu. Yang kelima, Sudijono 2011, metode dilakukan untuk mengukur dan menilai dalam pendidikan yang berupa pertanyaan atau tes yang mewakili perilaku atau kinerja menuju pada data hasil pengukuran. Yang keenam, Anastasia, alat ukur dengan kriteria objektif yang digunakan secara luas. Yang ketiga, di sini ada jenis-jenis tes. Yang pertama ada tes penempatan. Tes penempatan adalah cara menilai kemampuan dasar seorang siswa agar dapat diajar bimbingan sesuai dengan kemampuan dasarnya. Dan yang kedua ada tes formatif. Tes formatif atau pembinaan adalah tes berkala dalam proses belajar mengajar, meliputi seluruh satuan pendidikan yang diajarkan. Lalu ada tes diagnostik. Tes ini digunakan untuk menemukan penyebab ketidakmampuan belajar siswa dan pertanyaan dengan tingkat kesulitan rendah. Lalu tes sumatif adalah evaluasi belajar tahap akhir untuk mengukur keberhasilan siswa. Secara keseluruhan, selanjutnya ada tes kecakapan. Tes ini memeriksa tingkat kinerja relatif terhadap kriteria umum, mengasih gambaran luas tentang pengetahuan dan keterampilan. Lalu ada tes internal. Tes ini dilaksanakan bagi mahasiswa demi mengambil mata kuliah tersebut. Pelaksanaannya pada akhir kursus yang berbentuk uji akhir. Selanjutnya tes eksternal. Tes eksternal adalah tes yang diberikan oleh lembaga di luar tempat belajar siswa. Lalu tes objektif. Tes objektif ini adalah soal yang belum betul dan salah, atau tes pilih ganda. Selanjutnya tes subjektif, mengharuskan pemeriksaan untuk menentukan secara subjektif apa yang layak. Contohnya seperti
seperti wawancara lisan, yang terakhir tes kombinasi. Tes kombinasi itu merupakan kombinasi dari gaya objektif dan subjektif. Misalnya pada TOEFL dalam jenis-jenis tes juga ada tingkatan. Yang pertama ada tes standar. Tes standar itu adalah tes yang dibuat oleh pakar soal yang dikatakan bagus karena diketahui empirik reliabilitas dalam arti uji tingkat stabilitas maupun homogenitas. Lalu ada tes non-standar. Tes ini adalah kebalikan dari tes standar, ditulis oleh guru yang belum mempunyai keahlian untuk mempersiapkan tes karena itu validitas dan rehabilitasnya belum dipertimbangkan. Dan selanjutnya di sini juga terdapat tes berdasarkan bentuknya, ada 2 jenis. Di sini yaitu tes tulis dan tes lisan. Tes tulis itu sering disebut juga pensil test atau paper test, yaitu tes yang dikerjakan oleh siswa dengan cara tertulis. Lalu yang kedua itu tes lisan. Ini merupakan bagian dari kelompok tes verbal yang soalnya dijawab dengan lisan atau verbal. Dan yang ketiga, tindakan tes adalah tes yang berupa tindakan tingkah laku konkret. Untuk melakukan tes ini, kita harus melalui observasi. Lanjut, di sini ada fungsi tes. Ana Sugiono membagi fungsi tes menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sebagai alat ukur bagi peserta didik dan yang kedua itu sebagai ukuran keberhasilan program pembelajaran. Dan selanjutnya di sini ada tes pengukuran. Dan penilaian tes ialah menggali informasi, sedangkan pengukuran memberikan angka nominal atau skala, dan penilaian mengambil keputusan dan memberikan nilai. Di sini ada syarat tes yang baik. Tes yang baik harus memiliki syarat. Yang pertama, validitas, yang kedua rehabilitas, yang ketiga objektivitas, dan yang keempat praktikabilitas, dan yang terakhir ini ekonomis. Lalu di sini juga ada penilaian tes tulis. Tes dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu seperti yang dijelaskan tadi, tes tulis adalah pengajuan pertanyaan yang dilakukan dengan cara tertulis. Lalu ada tes lisan, seperti yang saya jelaskan, tes lisan adalah penguji pertanyaan berbentuk pertanyaan tanya jawab dengan menggunakan lisan. Dan selanjutnya ada tes sebagai pengukuran. Tes sebagai pengukuran digolongkan menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada tes seleksi, dan kedua tes pertama atau yang sering disebut pretest. Yang ketiga tes akhir sering disebut protest, ya post test. Yang keempat tes diagnostik, yang kelima tes formatif, dan yang terakhir tes sumatif. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu membuat tes. Hal yang perlu diperhatikan untuk menyusun tes, yaitu yang pertama menyiapkan dan menentukan tujuan melakukan tes, dan yang kedua pemilihan materi dan batasan-batasan yang diuji. Yang ketiga, tentukan format dan jenis tes. Yang keempat, tujuan harus dirumuskan untuk setiap materi. Dan yang kelima, perilaku siswa harus didefinisikan. Dan yang keenam, aspek yang diukur harus tepat. Dan yang ketujuh, menentukan jumlah item tes dan mencatat item berdasarkan tik yang tercantum pada tabel tik. Yang kedelapan, menentukan skor. Yang kesembilan, menyusun kisi-kisi. Dan yang terakhir ini membuat soal mengacu pada kisi-kisi. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.